Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ibu-ibu semuanya. Hari ini kita masuk di sesi pertama, yaitu kelas ibu balita. Nah, di sini saya akan spesifiknya menjelaskan mengenai pemberian MPASI pada anak. Sebelumnya saya mau memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Asri dari Puskesmas Cileunyi sebagai ahli gizi. Baik, kita langsung mulai saja pada materinya. Yang pertama, sejak kapan sih si bayi ini bisa diberikan makanan pendamping ASI? Tentunya kita semua sudah tahu bahwa bayi harus diberikan MPASI itu pada saat usia 6 bulan. Mengapa? Karena pada saat usia 0 sampai 5 bulan, si bayi pemenuhan nutrisinya masih tercukupi dari ASI atau misalnya susu. Nah, memang yang sangat direkomendasikan ini memang hanya ASI seperti itu. Jadi nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan si bayi 0 sampai 5 bulan ini masih terdapat di ASI dan masih bisa mencukupi. Mulainya MPASI ini bila diberikan terlalu awal itu pun tidak baik. Mengapa? Karena proses pencernaan bayi belum siap. Tetapi apabila proses MPASI ini dilakukan terlambat dari 6 bulan itu pun tidak baik. Karena apa? Pada saat bayi menginjak usia 6 bulan, dia sudah seharusnya diberi makanan pendamping ASI. Karena apabila hanya diberikan dari ASI saja itu tidak memenuhi. Sehingga MPASI ini harus dimulai dari 6 bulan sesuai dengan standar WHO. Nah, seperti apa makanan yang harus diberikan pada saat awal pemberian MPASI? Di sini pada prinsipnya kita mengacu pada 4 bintang, yaitu yang pertama harus mengandung karbohidrat atau makanan pokok, yang kedua mengandung protein hewani, kemudian protein nabati, dan sayuran, kemudian buah-buahan. Itu adalah prinsip 4 bintangnya. Nah, pada saat awal si bayi ini diberikan, tentunya dari segi tekstur, dari segi jenis, itu memang akan ada pengenalan terlebih dahulu. Nah, bagaimana ini dengan makanan pabrikan atau makanan fortifikasi? Apakah boleh diberikan atau tidak? Nah, sebenarnya itu tidak masalah. Prinsipnya adalah untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si anak, kita memang lebih baiknya itu mencampur antara makanan yang pabrikan dan makanan lokal atau yang kita buat sendiri. Kenapa? Apabila kita hanya mengkonsumsi makanan lokal saja, ditakutkan si vitamin dan mineral yang terdapat dalam bahan makanan itu tidak memenuhi. Mengapa? Karena akan ada yang hilang oleh proses pemasakan, ada yang hilang oleh proses pencucian, seperti itu. Sehingga di sini peran si makanan pabrikan ini bisa untuk pemenuhan kebutuhan vitamin mineral yang tidak terpenuhinya itu. Karena pada makanan pabrikan ini dia sudah ditambahkan langsung vitamin mineral dengan jumlah yang sesuai dengan kebutuhannya dan bisa masuk ke dalam tubuh si anak itu tanpa ada rusak atau misalnya rusak oleh pemasakan segala macam. Jadi memang harus dikombinasikan. Apabila si anak itu hanya diberikan makanan pabrikan saja pun itu tidak baik. Kenapa? Karena dari segi variasi rasa itu akan membuat anak cepat bosan dan itu yang menyebabkan anak menjadi pilih-pilih makan. Kemudian karena pengawet yang terdapat dalam makanan pabrikan pun jika dikonsumsi terlalu banyak itu tidak baik gitu ya. Jadi memang baiknya itu dikombinasikan dan memang lebih banyak di makanan lokal daripada makanan pabrikan. Selain lebih ekonomis, juga kebersihan bisa memang kita perhatikan. Untuk keduanya memang makanan pabrikan pun sangat steril, tetapi jika dikonsumsi terlalu banyak pun itu tidak menjadi baik gitu ya. Nah, untuk pemberian makanan pendamping ASI ini pada saat awal 6 bulan memang diberikan untuk sebagai pengenalan dulu pada si anak itu. Dari segi teksturnya pun dia seperti bubur kental, atau bisa kita mengetesnya jika sendoknya dibalik itu dia tidak tumpah seperti itu. Jadi memang di sini biasanya pada saat 6 bulan awal diberikan 2 sampai 3 kali dulu makan dan dicampur dengan misalnya selanjutnya diberikan ASI. Jadi apabila anak 6 bulan masih mengkonsumsi ASI atau misalnya sudah diganti dengan susu, itu memang harus terus diberikan karena makanannya tidak akan sebanyak orang dewasa seperti itu. Jadi pada saat awal 6 bulan, ibu-ibu bisa memberikan dulu awal-awal menunya itu ada makanan pokoknya, misalnya dari jenis karbohidrat bisa dari beras atau misalnya dari kentang seperti itu. Yang dicampur misalnya dengan lauk hewani seperti misalnya telur yang lebih mudah ya karena itu teksturnya tidak terlalu sulit.
Nah, jadi itu bisa juga awal-awal dicoba, misalnya porsinya 2 sendok makan sampai 3 sendok makan. Sebenarnya untuk anak sendiri kita tidak bisa memaksakan porsi yang begitu banyak atau terlalu sedikit. Jadi memang kita harus mencobanya secara perlahan. Misalnya hari pertama itu kita coba dulu 2 sampai 3 sendok makan. Kemudian nanti apabila si anak masih merasa lapar, kita bisa berikan lagi, atau misalnya kita bisa melihat oh ternyata si anak cukup makanannya sekian sendok, berarti untuk kedepannya diberikan lagi, bisa nanti untuk semakin hari semakin ditambah sedikit demi sedikit seperti itu. Nah, kemudian penting juga yang harus dicatat, bayi itu bisa merasakan rasa-rasa dari bahan makanan itu 5-15 hari. Dia indera perasanya itu dia akan 5-15 kali diberikan, baru dia mengerti oh ini rasanya seperti ini rasanya seperti ini. Jadi memang jangan heran kalau misalnya bayi pada saat hari pertama diberikan makanan A, kemudian hari kedua diberi makanan B, dia akan agak sedikit menolak karena dia belum terbiasa seperti itu. Jadi memang tidak masalah diberikan makanan yang hampir sama 5-15 kali gitu, agar dia bisa merasakan oh ini rasa pisang seperti ini, rasa pepaya seperti ini. Nah, kemudian untuk pemberian sayur sendiri pada saat awal 6 sampai 6 bulan awal tidak apa-apa, tidak langsung diberikan sayur, kita bisa menggantinya dengan buah. Jadi hanya menu misalnya diberikan karbohidratnya, kemudian ada lauk pauknya, kemudian buahnya bisa dipure untuk si snacknya dia. Nah, nantinya pada saat sudah memulai usia 7 bulan, 6 sampai 9 bulan itu bisa pada saat atau misalnya ibu-ibu pada saat 6 bulan di minggu pertama itu bisa tidak diberikan sayur terlebih dahulu. Jadi hari pertama sampai hari kedua masih diberikan misalnya nasi dan lauk pauknya. Kemudian hari ketiga dan sampai dengan hari ke-7 itu ibu-ibu bisa mulai mengganti lagi si bahan makanannya. Kemudian diganti lagi si selingan buahnya, misalnya hari pertama kedua dikasih pure pisang, kemudian hari ke-3 sampai hari ke-7 diberikan misalnya melon yang dipure atau misalnya pepaya. Jadi berikan juga buah-buahan yang rasanya awal-awal itu sedikit manis, jangan yang terlalu asam gitu. Jadi agar dia mengecapnya itu oh ini rasa manis seperti ini gitu. Kemudian pada saat sudah menginjak usia 6 bulan di minggu kedua, nah itu bisa mulai ibu-ibu berkreasi. 6-9 bulan itu si teksturnya itu sedikit lebih lumat. Jadi kalau pada saat yang kental itu memang masih cair, tetapi dia hampir sama seperti susu kental manis, hampir seperti itu. Kemudian pada saat minggu kedua atau minggu ketiga sampai dengan 9 bulan itu bisa teksturnya lebih kental lagi, lebih lumat lagi, lebih padat gitu, tapi tidak seperti nasi tim, seperti bubur yang sudah di blender. Nah, di sini untuk pembuatannya sendiri ibu-ibu bisa menggunakan blender, tetapi jangan lupa ada proses pemasakan untuk menghilangkan bakteri-bakterinya. Nah, di sini makanannya bisa diberikan misalnya sudah lengkap, ada nasinya yang dicampur dengan misalnya telur. Kemudian ada juga yang mencampurkan kentang dengan misalnya ayam cincang yang sangat halus seperti itu sudah bisa diberikan. Nah, untuk porsinya sendiri biasanya setiap anak ini akan berbeda. Ada anak yang cenderung dia bisa menghabiskan makan banyak, ada yang tidak gitu. Jadi memang untuk porsi sendiri ini harus meraba-raba dulu di awal, dia cocoknya dia kuatnya makannya segimana. Nah, di situ ibu bisa menyesuaikan untuk porsinya. Untuk pemberian makanannya bisa 3-4 kali, bisa 1-2 kali. Biasanya semakin bertambah usia, nanti jam makannya akan semakin bertambah seperti itu. Jadi pada saat usia di minggu kedua 6 bulan sampai 9 bulan ini, ibu bisa memberi makanan seperti itu. Kemudian jangan terlalu banyak dulu menggunakan porsi yang sangat besar gitu ya, karena di sini dia masih mengenal dan kita juga di sini sambil melihat apakah ada reaksi alergi terhadap suatu bahan makanan gitu. Jadi kita di situ bisa mengetahui apakah anak ini alergi apa, sehingga memang harus diberikan secara perlahan si makanannya, tetapi nutrisinya terpenuhi.
Pada saat pemberian makan 3-4 kali ini apakah boleh diberikan makanan pabrikan? Bisa. Misalnya setiap pagi ibu-ibu misalnya memberikan makanan pabrikan, terus makan siang, makan malam, selanjutnya itu makanan lokal yang dimasak sendiri. Jadi memang lebih baik kalau misalnya mau memberikan makanan pabrikan jangan terlalu sering. Apabila ibu bisa memenuhi selama 1 hari full itu diberikan makanan lokal, itu lebih baik lagi. Apabila dalam keadaan mendesak, mungkin sedang berpergian seperti itu, makanan pabrikan itu juga disarankan, tidak masalah. Jadi melihat situasi secara fleksibilitasnya, tidak selalu harus makanan lokal terus, makanan pabrikan terus. Jadi memang harus dikombinasikan seperti itu. Kemudian pada saat anak berusia 9 sampai 1 tahun, nah di sini dia sudah bisa mendapatkan makanan 4 bintang. Di sini sudah bisa memberikan sayur. Sebenarnya pada saat usia 6 sampai 9 bulan ini bukan tidak boleh sih diberikan sayur. Tetapi kalau ibu mau mencoba boleh. Tapi dengan porsi yang sedikit. Sebenarnya anak-anak tidak perlu mengkonsumsi sayur yang dengan jumlah tinggi, itu hanya mereka yang penting mengkonsumsi sayur walaupun hanya sedikit seperti itu. Biasanya pada saat usia memasuki 8-9 bulan, anak juga suka makanan yang tekstur yang kering dan bisa dipegang oleh dia sendiri. Jadi misalnya diberikan sayur rebus atau misalnya makanan yang bisa dia pegang sendiri seperti mungkin perkedel seperti itu tidak masalah ya kalau misalnya anak sudah mau mencoba makan sendiri. Nah biasanya ini pada usia 9 sampai 12 bulan. Nah ini biasanya anak cenderung lebih suka makanan yang bisa dipegang sendiri. Nah di sini pada saat 9 sampai 12 bulan makanan yang diberikan teksturnya sudah meningkat. Jadi tidak kental seperti bubur yang di blender. Dia sudah bisa mulai makan seperti bubur nasi atau misalnya sedikit demi sedikit nasi tim yang sangat lembek itu sudah bisa. Jadi sudah menu makanan keluarga. Dan di sini sudah lebih lengkap makanannya. Seperti ada sayurnya, ada buah-buahannya, lauk pauknya, tahu tempe. Mulailah dengan makanan yang teksturnya memang sedikit lebih halus, tidak membutuhkan banyak kunyahan seperti daging merah itu. Jadi seperti ikan, kemudian ayam, telur, tahu, tempe. Bisa ibu kreasikan bermacam-macam untuk olahannya, karena untuk pengolahan sendiri biasanya ibu lebih tahu karena ini menyangkut dengan kesukaan si anaknya tersebut. Nah, ini bagaimana dengan anak yang misalnya sulit untuk makan gitu. Sebenarnya di sini kita juga memang tidak boleh terlalu memaksakan makan dengan jumlah yang banyak, tetapi untuk porsinya sendiri jadi harus disesuaikan anak ini mampu makan segimana gitu ya. Jadi memang harus sangat diperhatikan anak ini cocoknya atau sanggupnya makan berapa porsi, makan berapa sendok. Di situ kita bisa sesuaikan. Nah, di sini juga untuk pemberian susu, sebenarnya ASI masih bisa diberikan sampai dengan anak usia di bawah 2 tahun atau di 23 bulan. Jadi kalau produksi ASI ibu masih banyak, walaupun sudah diberikan MPASI, tetap saja diberikan dalam sehari. Karena itu juga bisa membantu dalam pemenuhan nutrisinya juga, walaupun tidak sebaik pada saat bayi berusia 0 sampai 5 bulan nutrisinya. Memang kandungan ASI-nya nanti sedikit demi sedikit akan menurun, tetapi tetap diberikan sampai usia 2 tahun seperti itu. Kemudian di sini perlu diperhatikan juga penambahan lemak pada anak. Apabila pada orang dewasa memang ada dibatasi, tapi pada anak-anak kita boleh menambahkan sedikit minyak pada makanannya. Misalnya pada saat MPASI dimulai, sumber lemaknya kita boleh menambahkan sedikit minyak. Mungkin cukup misalnya setengah sendok teh diberikan, dicampurkan pada makanannya. Kalau misalnya lebih baiknya lagi memang minyak yang tidak jenuh ya Bu, jadi minyaknya jangan minyak yang sudah dipakai, jadi memang baru ditambahkan untuk penambahan lemaknya. Bisa juga ditambahkan seperti keju, biasanya banyaknya di keju dan minyak. Dan di sini ibu bisa menambahkan pada makanannya untuk pemenuhan lemaknya, karena untuk anak-anak sendiri masih sangat membutuhkan lemak seperti itu. Nah, jadi prinsipnya pada MPASI ini kita harusnya mengingatnya adalah 4 bintangnya. 4 bintangnya di sini adalah harus ada sumber karbohidratnya, kemudian sumber hewaninya, sumber nabatinya atau kacang-kacangan, dan harus ada sumber vitamin mineralnya itu terdapat dari sayur dan buah, sangat banyak gitu ya dari situ.
Itu prinsip 4 bintang itu tinggal kita tinggal kita modifikasi bagaimana baiknya diberikannya pada saat kapan gitu, pada saat usia berapa, seperti itu. Jadi memang diberikannya secara bertahap. Untuk pada saat awal, saya tidak merekomendasikan kalau pada saat awal anak hanya diberi buah-buahan saja gitu ya. Banyak memang pada saat memulai MPASI itu dimulai dengan buah-buahan saja. Daripada diberikan hanya buah-buahan saja, lebih baik pada saat awal boleh diberikan makanan pabrikan terlebih dahulu. Atau misalnya kalau ibu-ibu lebih memiliki waktu yang lebih banyak, itu membuat bubur tepung sendiri yang sudah ditambahkan dengan misalnya sedikit telur, sehingga pemenuhan nutrisinya lebih terpenuhi lagi. Jadi tidak disarankan kalau hanya diberi buah saja dari hari pertama, hari kedua, hari ketiga, itu tidak akan memenuhi. Walaupun tetap mengkonsumsi ASI, tetapi kemungkinan anak mengalami pendek atau misalnya kekurangan gizi itu juga bisa jadi salah satu faktor. Jadi memang pada saat pertama diberikan, pada saat 6 bulan, cobalah memberikan sesuai dengan kebutuhannya. Jadi walaupun tidak diberikan sayur, tetapi minimal pemenuhan karbohidrat dan proteinnya terpenuhi. Karena di sini komponen yang sangat penting. Selain untuk energinya, untuk pertumbuhannya, kemudian juga ini berpengaruh pada status gizi si anak tersebut. Nah, bagaimana kita menilai apakah MPASI yang sudah kita berikan ini berhasil atau tidak? Itu bisa ibu-ibu cek sebagai bahan evaluasi pada saat penimbangan setiap bulan. Jadi anak memang wajib ditimbang setiap bulan untuk melihat apakah makanan yang diberikan itu baik, sudah cukup atau kurang atau seperti apa. Jadi ini bisa menjadi bahan evaluasi. Pada saat tiap bulannya ditimbang, baiknya itu anak selalu naik timbangannya. Memang ada sesuai standarnya. Jadi setiap anak itu ada standar kenaikan minimalnya yang terdapat dalam buku KMS-nya. Tetapi kenaikan sedikit pun itu sangat berarti untuk anak-anaknya. Jadi memang di sini ibu wajib sekali memeriksakan atau menimbang si anaknya itu setiap bulan, berat badannya apakah naik, apakah turun. Nah, di sini kita bisa menjadi bahan evaluasi. Apabila si anak terus naik, kita bisa mempertahankan makanan yang sudah kita berikan. Tetapi jangan cepat merasa puas dengan apa yang sudah kita berikan pada makanan anak. Jadi memang kita harus terus mencoba walaupun sudah mengalami kenaikan berat badan, kita harus tetap meningkatkan sedikit demi sedikit, perbaikan sedikit demi sedikit, harus terus ditingkatkan. Nah, apabila anak mengalami penurunan terus-menerus, nah di sini yang harus diwaspadai adalah apakah ada pemberian makanan yang salah, atau porsinya, atau misalnya kebiasaan anak makan yang susah. Nah, di sini banyak sekali penyebabnya. Nah, ketika kita bisa melihat dari mana masalahnya, kita bisa langsung perbaiki. Jadi memang penting sekali melakukan penimbangan setiap bulan ini, gunanya untuk melihat apakah makanan yang kita berikan ini sudah sesuai atau belum. Nah, tetapi dalam keadaan tertentu tidak menjadi salah satu, ini hanya menjadi salah satu faktor saja makanan. Tetapi apabila ada anak dalam kondisi yang memiliki penyakit menular, memiliki penyakit infeksi, itu pun bisa menjadi salah satu faktor kegagalan dalam tumbuh si anaknya. Jadi memang makanan ini hanya salah satu faktor untuk menilai si berat badan ini meningkat atau tidak. Tapi sebagian besar itu dari makanan yang kita berikan. Karena untuk pemberian vitamin segala macam untuk anak pun apabila sudah baik, lebih baik jangan. Jadi apabila si anak sudah mengalami penurunan yang sangat drastis, baru kita boleh memberikan vitamin kepada anak. Tapi kalau misalnya sudah baik, itu tidak disarankan. Jadi lebih baik maksimalkan makanan yang kita berikan. Nah, di sini ibu-ibu semuanya jangan mudah bosan, jangan mudah lelah untuk memberikan makanan yang baik untuk si anak ini, karena di sini pada saat anak usia 0 sampai dengan 2 tahun adalah masa pertumbuhan dia, masa-masa emas pertumbuhan dia, sehingga sangat harus diperhatikan. Dari mulai pemberian ASI eksklusifnya dari 0 sampai 5 bulan, dari mulai pertama memulai MPASI, kemudian pemberian susu sampai 2 tahun, pemberian ASI sampai 2 tahun, itu harus sudah mulai diperhatikan. Dan ini tidak ada kata terlambat untuk memperbaiki makanan yang diberikan kepada anak sebenarnya. Walaupun misalnya anaknya sudah terlanjur berat badannya selalu turun, jangan mudah merasa ini sepertinya salah ini. Tetapi ketika anak turun berat
berat badannya, kita langsung saja perbaiki makanannya sesuai dengan kebutuhannya. Terus tingkatkan. Jadi memang walaupun misalnya ibu sudah mulai capek, pemberian makan pada MPASI ini memang sangat sedikit rumit dan sangat sedikit membuat kita lelah, karena harus memikirkan menunya yang baik seperti apa, kemudian anaknya tidak mau atau seperti apa membujuknya seperti itu. Jadi memang kitanya harus tidak capek dan harus terus berusaha untuk si anaknya mau menerima apa yang kita kasih, makanan yang kita kasih seperti itu. Jadi untuk ibu-ibu semuanya, kalau misalnya merasa anaknya tidak naik terus berat badannya, selain harus diperiksakan mungkin apabila dia memiliki penyakit penyerta, kita lihat juga dari segi makanannya. Ciri-ciri anak misalnya yang sudah mengalami penurunan berat badan, salah satu solusi terbaik yang sangat cepat yang harus kita lakukan adalah si pola makan atau si porsi makannya kita tingkatkan lagi. Kita benarkan pola makannya seperti itu. Jadi tidak hanya anak itu menurun berat badannya karena dia sakit parah, bisa saja dia memang sebenarnya sehat tetapi mungkin makanan dia masih kurang. Adapun beberapa kasus seperti anaknya sudah makan baik, sudah banyak, sudah sesuai gitu ya, tetapi kenapa dia tidak terus-terusan naik berat badannya? Nah, di sini kita tidak boleh langsung berpikiran bahwa sepertinya sia-sia makanan yang sudah kita berikan ke si anaknya tidak naik gitu berat badannya. Nah, kita tidak boleh sampai berpikiran seperti itu. Ketika kita sudah merasa kita memberikan makanan yang sudah cukup bagus tetapi si berat badannya tidak meningkat, kita harus tetap meningkatkan lagi pemberian makannya. Jadi kuncinya adalah kita harus tekun memberikannya, harus dengan rajin, harus dengan sabar seperti itu, sehingga si anak nanti ke depannya pertumbuhannya akan terpenuhi nutrisinya. Jadi buat ibu-ibu semuanya, apabila nanti ada pertanyaan ini di akhir sesi ini untuk makanan MPASI dari usia 6 sampai 12 bulan, nah ibu-ibu bisa langsung nanti tanyakan saja di WA group, insya Allah kami akan langsung membalas gitu ya. Nanti ibu-ibu boleh langsung tanyakan saja apa yang mau ditanyakan mengenai MPASI ini, mengenai porsinya, menunya seperti apa, boleh nanti langsung ditanyakan saja di WA group seperti itu. Nah, jadi untuk sesi ini saya tutup sampai di sini. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.